Terima kasih Anda telah menyaksikan Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Exactly Confident, dipersembahkan oleh Zat for Tea and Coffee Lovers dan didukung oleh KFC, pesan antar 14022. Susilo Bambang Yudhoyono berkampanye di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Orasi keberhasilan kepemimpinan Demokrat jadi strategi untuk menarik simpati. Kubu Joko Widodo siapkan langkah hukum atas iklan tagih janji Jokowi. Iklan di televisi swasta ini dinilai menyudutkan Jokowi yang dicalonkan maju sebagai presiden oleh PDI Perjuangan. Bayi korban penculikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung hari ini menikmati hari pertama bersama orang tuanya di rumah. Bayi ini diperbolehkan pulang setelah diselamatkan dari tangan penculik Jumat malam. Halo, selamat petang saudara. Menemani liburan panjang Anda, Kompas Petang hari ini akan menghadirkan informasi terkini, pantauan lalu lintas di lokasi-lokasi wisata. Kami juga akan hadirkan informasi langsung dari Malaysia terkait sidang putusan TKI yang terancam hukuman mati, Wilfrieda Soik. Tak hanya itu, yang juga ramai disoroti hari ini adalah peringatan Hari Film Nasional. Sejumlah pekerja film diantaranya Alex Komang, Lala Timoti, dan Olga Lydia akan menyapa Anda di Kompas Petang hari ini untuk berbincang terkait dunia perfilman nasional. Dan langsung saja kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Liburan panjang tidak berarti Anda bisa luput dari berbagai kendala yang menghadang, terutama di jalanan. Bagi Anda yang berlibur ke kota Bandung, Jawa Barat hari ini, pasti akan menghadapi macet. Penyebabnya tidak hanya karena dampak liburan, tapi juga akibat kampanye yang tengah digelar. Sejak pagi, sejumlah ruas jalan utama di Bandung, Jawa Barat tampak padat. Sejumlah jalan menuju tempat wisata ramai dengan kendaraan yang berasal dari luar kota. Seperti yang tampak di Jalan Riau, wisatawan asal Jakarta sudah banyak berlalu lalang. Beberapa ruas jalan lainnya pun tampak mengalami kepadatan. Tidak hanya itu, petugas kepolisian juga berjaga-jaga di jalan protokol karena hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri kampanye akbar Partai Demokrat di Kota Kembang. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar kampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Seperti apa jalannya kampanye Partai Demokrat di Kota Kembang ini? Kita bergabung dengan Rahmat Ibrahim. Selamat petang, Rahmat. Ada hal menarik apa yang terjadi selama kampanye Demokrat berlangsung? Ya, Teguh dan juga Ratna, memang ternyata meskipun hasil survei elektabilitas Partai Demokrat saat ini terus menurun, namun ternyata tidak mengurangi antusiasme masyarakat Kota Bandung untuk ikut hadir dalam kampanye akbar Partai Demokrat hari ini yang digelar di lapangan Tegalega, Bandung. Dan ternyata sama dengan kampanye partai politik lainnya, ternyata masih juga banyak kader-kader Partai Demokrat dan juga simpatisan yang membawa serta anak mereka untuk ikut dalam kampanye kali ini. Bahkan anak kecil pun ada yang digendong sampai berdesak-desakan hanya untuk bisa berjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saudara, pada pukul 14:15 tadi siang, Presiden dan juga rombongan telah hadir ke lapangan Tegalega ini sebagai juru kampanye nasional Partai Demokrat. Dan selain diisi dengan hiburan dari artis ibu kota, saudara, kampanye Partai Demokrat kali ini pun ada yang unik, yaitu di mana kader Partai Demokrat melakukan terjun payung sambil membentangkan bendera dari Partai Demokrat. Dan dalam orasinya, saudara, SBY sendiri menyampaikan beberapa pencapaiannya, yaitu ada 7 berita baik bagi warga Jawa Barat khususnya selama dipimpin oleh SBY. Dan berikut 7 berita baik tersebut. Untuk Jawa Barat, pertama, alhamdulillah, sejak tahun 2013 dengan anggaran 1 triliun telah dibangun jalan bagian selatan Jawa Barat. Bersyukur tidak? Itu berita baik pertama. Berita baik kedua,
ganda kereta api Jakarta sudah tembus Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Bahkan kereta api Bogor, Sukabumi, Cianjur telah dibuka kembali. Bersyukur tidak? Nah, saudara, mengenai elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Barat sendiri, memang pada tahun 2009 Partai Demokrat sempat mengungguli partai-partai lainnya di mana menduduki peringkat pertama di Jawa Barat dengan meraih sekitar 28,4%. Sementara itu pada pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2004, saudara, di mana yang unggul di Jawa Barat yaitu Partai PDI Perjuangan dan juga Golkar yang masing-masing mendapatkan perolehan suara sekitar 14%. Dan terjadi rekor pada tahun 1999 di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara sekitar 32% dan yang terbesar saat ini di Jawa Barat selama perhelatan pemilu. Dan meskipun pada pemilu akhir, saudara, Partai Demokrat unggul dalam perolehan suara di Jawa Barat, namun bukan berarti prediksi perolehan suara di Jawa Barat nanti bisa diprediksi dengan mudah oleh Partai Demokrat. Karena memang selain dari elektabilitas Partai Demokrat yang memang cenderung menurun akhir-akhir ini, karena juga pada Pilgub akhir yang lalu, saudara, banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang ternyata lebih memilih untuk golput dengan angka sekitar 32%. Ya, demikian Tengku dan juga Ratna. Jawa Barat, kalau kita lihat tadi memang Presiden nampaknya juga sudah mulai kehilangan suara, sama seperti juru kampanye yang lain ketika sudah menyampaikan kampanyenya. Kita melihat beberapa waktu yang lalu, PKPI, Pak Sutioso juga suaranya hampir habis. Tapi Iya, nampaknya masa kampanye masih ada beberapa hari yang lagi. Saudara, banyak cara yang dilakukan calon anggota legislatif demi mendulang suara. Salah satu caleg dari Partai Gerindra pagi ini menggelar acara gerak jalan. Namun, unsur politik uang tercium kala ada pembagian door prize bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kampanye terbuka ini dipusatkan di wilayah Kemanggisan, Jakarta Barat. Ratusan peserta ikut gerak jalan mengitari sejumlah jalan raya di Jakarta Barat. Usai gerak jalan, panitia kampanye menggelar pengundian hadiah bagi semua peserta. Hadiah yang diberikan beragam, mulai dari perlengkapan rumah tangga hingga sepeda. Warga yang jadi peserta jelas girang tanpa peduli adanya unsur politik uang dalam acara ini. Pak, tadi Bapak dapat apaan, Pak? Ya, kebetulan tadi dapat kupon door prize dan setelah diundi nomornya kebetulan keluar. Ya, bersyukur juga, saya ucapin terima kasih juga untuk segenap panitianya. Itu kupon door prize-nya didapat dari mana, Pak? Dari ada koordinatornya, kebetulan dari perwakilan perkelurahan, dia satu peserta dibagikan satu kupon. Lain lagi yang dialami Partai Keadilan Sejahtera hari ini, jadwal kampanye Anies Mata di Mataram, Nusa Tenggara Barat batal digelar. Penyebabnya adalah pesawat yang digunakan Anies terlambat atau mengalami delay. Presiden PKS Anies Mata berusaha berkoordinasi dengan tim pemenangan PKS di Mataram. Pesawat yang hendak digunakan rombongan menuju Nusa Tenggara Barat dari Surabaya terlambat berangkat selama 2 jam. Sedianya pesawat akan berangkat sekitar pukul 1 siang karena kampanye akan digelar jam 3 petang tadi. Rombongan Anies pun akhirnya membatalkan jadwal kampanye di Mataram. Apa kabar kemudian koalisi Partai Islam? Siang tadi, 3 pemimpin partai politik dan ormas Islam berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Apakah ini artinya ada pendekatan menuju poros tengah? 3 tokoh yang berkumpul berasal dari PKS, P3, dan PKB. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais juga hadir sebagai pembicara. Namun, isu koalisi Partai Islam tidak mengemuka dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 700 orang ini. Bahkan Amin Rais, penggagas kekuatan poros tengah pada tahun 1999, pesimistis bisa mengulang kesuksesan. Penyebabnya, kekuatan kaum muda di politik tidak sekuat dulu. Poros tengah sudah tidak semudah dulu, saya katakan tadi ya, dulu lebih mudah ya, sekarang sulit sekali, sehingga saya tadi mengatakan boleh berbeda mazhab, berbeda partai, tapi lihatlah ada hal yang mengganggu kita semua, yaitu ketidakadilan, ya, kezaliman. Padahal 2 sila di dalam negeri kita itu menyuruh kita mengenai keadilan. Langkah-langkah politik Partai Persatuan Pembangunan itu memang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional. Tetapi misalnya soal koalisi partai-partai, kita belum menetapkan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang lain, itu adalah hanya semata-mata membangun komunikasi politik. Tapi membangun komunikasi politik apakah perlu catatan partai Gerindra waktunya untuk berkampanye langsung menunjukkan? Dari sudut mana melihatnya ya, kalau dari sudut konstitusi partai itu hanyalah membangun komunikasi belaka.
Yang juga menarik untuk dicermati adalah manuver politik mereka yang ingin jadi presiden. Seperti Anies Mata, Presiden PKS yang tampaknya sedang melakukan pendekatan kepada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Untuk sebuah peristiwa politik ini agak mesra nampaknya pemandangan seperti ini yang terjadi di kemarin di Taman Jomlo. Anies Mata bakal calon presiden dari PKS yang masih jomblo alias belum menemukan cawapres lebih tepatnya. Asik bermain skateboard dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Dan yang menarik dalam kesempatan kali ini Ridwan Kamil berasal dari Gerindra dan popularitasnya juga memang sedang naik. Ada kabar beredar Gerindra dan PKS akan berkoalisi. Ini masih jadi tanda tanya meski bentuknya belum ketahuan seperti apa. Yang pasti keduanya kemarin saling melemparkan pujian. Jenis wali kota yang diperlukan oleh Indonesia kira-kira yang seperti ini. Dan sekarang ini kan eranya pemimpin Indonesia ke depan itu berasal dari pemimpin daerah yang sukses. Dan karena itu pemimpin-pemimpin yang sukses seperti Kang Emil ini insya Allah punya kans untuk menjadi pemimpin nasional nanti. Apa? Saya harus mengakui banyak daerah yang menyebut nama beliau. Ada yang berupaya untuk mencari celah berkoalisi, ada pula yang mendapatkan serangan. Anda masih ingat kampanye negatif yang menyudutkan Joko Widodo beberapa waktu yang lalu? Saat ini, kubu Jokowi masih menimbang-nimbang untuk mengambil langkah hukum atas kampanye hitam ini. Saudara, ini adalah potongan iklan kampanye negatif yang sempat tersiar di sejumlah stasiun televisi swasta di Indonesia. Iklan yang menampilkan wajah serta janji-janji Jokowi ini dianggap menyudutkan kubu Jokowi saat belusukan di Cianjur, Jawa Barat. Jokowi pun kemudian mulai angkat bicara. Ia masih menimbang-nimbang akan mengambil langkah hukum atau cukup membiarkan kampanye negatif ini. Dan saya kira sangat relevan. Begitu. Yang pertama negatif kampanye, yang kedua tidak izin wajah saya dipakai. Wajah saya ada. Itu yang tidak boleh. Bukan protes, kemungkinan nanti, tapi ini belum. Kemungkinan. Hukum sedang dipertimbangkan juga. Kemungkinan tindakan hukum dipertimbangkan. Tapi lihat. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah menyatakan iklan janji Jokowi ini yang telah disiarkan oleh beberapa stasiun televisi Indonesia juga akan atau sudah melanggar aturan. Surat teguran pun sudah dilayangkan kepada stasiun televisi swasta yang menyiarkan kampanye hitam ini. Kalau dari KPI sendiri kan kita sudah memberikan teguran, sanksi berupa teguran, jadi teguran itu sanksi kepada lembaga penyiaran yang menayangkan iklan itu. Dan alhamdulillah ya, dari lembaga penyiaran yang bersangkutan menyadari bahwasanya iklan ini memang tidak layak sebenarnya dan melanggar aturan yang ada. Meski mendapatkan serangan, Joko Widodo tetap menyibukkan diri menjadi juru kampanye PDI Perjuangan. Hari ini, saudara, Joko Widodo mengenalkan diri kepada simpatisannya di Kalimantan Selatan. Pasar Ulin Raya menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Jokowi saat mengunjungi Banjarmasin. Awalnya tak banyak yang mengenal Jokowi, namun seketika semua ramai mengerubuti juru kampanye dari PDI Perjuangan ini. Di pasar ini, Jokowi menyempatkan diri untuk membeli jambu dari pedagang. Belusukan memang jadi strategi jitu yang kerap dilakukan Jokowi untuk mendekati warga. Selain mengunjungi pasar, Joko Widodo juga mendekati pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, yakni Pondok Darussalam di Kota Martapura. Saudara, di dalam negeri masih sibuk kampanye, di luar negeri pencoblosan sudah dimulai. Ini karena 9 April tidak menjadi hari libur seperti di dalam negeri, maka pemilu diadakan pada akhir pekan ini di luar negeri. Hari ini warga Indonesia di Tiongkok dan Hong Kong mendapat giliran pertama kali mencoblos. Ada lebih dari 291 ribu warga negara Indonesia di Tiongkok dan Hong Kong yang terdaftar sebagai pemilih. Yang Anda saksikan saat ini adalah suasana pencoblosan di Hong Kong, tepatnya di kawasan Victoria Park. Migrant Care selaku satu-satunya pemantau pemilu luar negeri yang terakreditasi oleh KPU ikut mengawasi jalannya pemilu di Hong Kong hari ini. Sejauh ini pencoblosan diinformasikan berlangsung lancar. Di Beijing, pelaksanaan pencoblosan berpusat di KBRI Beijing. Ada 1.675 pemilih di Beijing dan dari Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di sana kami mendapat informasi pemilu legislatif berlangsung tanpa kendala. Utamanya sangat gembira melihat mahasiswa yang datang ke sini, terutama beberapa sekali yang hari ini mencoblos pertama kalinya. Sangat gembira.
terang saya ikut bergembira karena ini pesta demokrasi seperti apa yang dilihat, semuanya bergembira, ya kan? Dan berjalan lancar, aman. Saudara, sidang terhadap tenaga kerja asal Indonesia Wilfrieda Soik hari ini kembali digelar oleh pengadilan Malaysia. Wilfrieda terancam hukuman mati karena diduga membunuh majikannya. Dalam sidang hari ini, Wilfrieda didampingi pengacaranya dan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dalam sidang pengacara Wilfrieda, Tan Sri Muhammad Safi membujuk majelis hakim untuk mendengarkan kembali 7 saksi yang dapat meringankan putusan untuk Wilfrieda. Wilfrieda Soik adalah pekerja migran asal Belu, Nusa Tenggara Timur. Ia sudah 3 tahun mendekam di penjara Pangkalan Cepa, Kelantan, Malaysia karena diduga membunuh majikannya. Dalam kasus ini, Wilfrieda terancam hukuman mati. Lantas bagaimana tanggapan hakim atas permintaan pengacara yang ingin menghadirkan kembali 7 saksi untuk meringankan hukuman Wilfrieda? Kita tersambung melalui telepon dengan Koordinator Migrant Care di Malaysia, Alex Ong. Selamat petang, Pak Alex. Selamat petang, Mas. Iya, untuk terkait dengan sidang Wilfrieda ini, apakah hakim mengabulkan permintaan menghadirkan ulang 7 saksi bagi Wilfrieda? Ya, sebenarnya pada hari ini hakim menerima tuntutan jaksa ya untuk memanggil pembelaan terhadap kasus Wilfrieda. Jadi bermakna mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 4 akan bermulalah sidang pembelaan terhadap Wilfrieda. Jadi pada hari ini dipanggil saksi dokter ahli forensik psikiatris dari Rumah Sakit Permain Johor Bahru. Jadi dalam pujah kesaksian beliau itu memang Wilfrieda itu memang pada ketika berlakunya insiden itu punya gangguan jiwa pada waktu itu, dan beliau itu memang tidak ingat apa yang berlaku. Yang terlihatnya yang dalam mentalnya itu hanya dapat lihat majikannya pisau, kemudiannya dari segi pemikirannya itu memang kosong gitu. Beliau itu memang tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada waktu ketika insiden itu berlaku. Itu mengikut kesaksian daripada psikiatris forensik Dr. Badriah. Ya, Pak Alex, setelah sidang hari ini ada langkah lanjutan apa lagi yang akan diambil oleh tim pengacara Wilfrieda? Jadi kalau mengikut apa yang dijadwalkan ya, pada tanggal 1 April hingga 3 April akan didatangi saksi-saksi, 3 lagi saksi yang penting dalam kasus ini. Yang pertama ialah Romo yang memandikan Wilfrieda untuk pengesahan usianya ya, kapan beliau itu berlahir. Karena ini sangat penting karena sebagai warga yang di bawah umur itu tidak boleh diancam tuntutan hukuman mati. Kemudiannya akan didatangi pamannya Wilfrieda namanya Cornelis untuk memberi kesaksian tentang kehidupan Wilfrieda dan juga permasalahan beliau itu pernah sakit dan juga gangguan jiwa beliau ketika waktu berusia 16 tahun. Kemudiannya juga mau didatangi seorang dokter ahli dalam bidang tulang ya, yang akan menentukan usia Wilfrieda secara saintifik mengikut perobatan. Dengan adanya beberapa faktor yang baru saja Anda sampaikan, kemudian bagaimana kans Wilfrieda untuk mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan? Kalau harapan kita ya, kita memang cautiously optimistic terhadap kasus ini ya, karena pada perjalanan sidang itu memang Wilfrieda itu memang ketika insiden itu memang beliau itu memang kosong gitu. Kalau dalam istilah yang disebut oleh dokter forensik itu, beliau itu menghadapi masalah acute psychotic disorder. Jadi bermakna itu beliau itu memang kosong, nggak tahu apa yang telah berlaku ketika itu. Kemudian dengan latar belakang secara kejiwaannya itu juga akan mendukung. Kemudiannya kalau di negara Malaysia itu, kalau seorang warga yang di bawah umur itu tidak boleh diancam hukuman mati mengikut Undang-Undang Pidana 302. Kemudiannya di sini kan kita perlu berhati-hati bila membuat sesuatu statement, karena
keluarga Wilfreda di tanah air itu sangat berharap ya supaya beliau itu bisa pulang dengan segera. Tapi ini bukan permasalahan politik ya, tetapi perjuangan bagaimana untuk pembelaannya jalan lancar dan beliau itu mendapat pembebasan yang sebenarnya, bukan hanya janji-janji kosong. Baik, terima kasih Bapak Alex Ong, Koordinator Migran Care di Malaysia. Ya, ada satu kabar baik tentu kita harapkan bisa datang dari Malaysia terkait dengan nasib dari Wilfreda Soik. Dan kabar baik lainnya juga datang dari Bandung. Saudara, untuk pertama kali bayi korban penculikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, akhirnya menikmati kebersamaan dengan orang tuanya di rumah. Kami kembali dengan informasinya sesaat lagi. Flu? Biar nggak menular, cepat minum Mixagri Flu. Flu dan batuk? Biar nggak menular, cepat minum Mixagri Flu dan batuk. Dosis tepat tidak bikin jantung berdebar. Cocok. Aduh, sakit maku kambuh. Proma dengan formula terkini, hidrotalsit yang bekerja langsung dan tepat di pusat sakit mah. Cepat atasi sakit mah. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh. Dengar ya, dari zaman bapak gue, cuman P3 yang mikirin energi buat rakyat. Kalau listrik mau nyala terus, pilih P3. KFC, so good. Indonesia tidak lepas dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dan untuk itu diperlukan SNI. SNI adalah pelindung masyarakat dari produk-produk yang tidak berkualitas dan tidak aman. Bagi kami, SNI adalah aset yang sangat tinggi nilainya dalam menghadapi pasar bebas. Kepada para penerap SNI, BSN telah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya melalui ajang SNI Award, penghargaan yang bersih dan bergengsi. Untuk pertama kali, bayi korban penculikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akhirnya menikmati kebersamaan dengan orang tuanya di rumah. Kondisi bayi yang sudah dinyatakan stabil, dokter juga tak menemukan ada efek membahayakan dari penculikan yang dialaminya beberapa hari lalu. Bayi mungil ini kini sudah bernama Valencia Yusmita. Itulah nama yang disematkan kedua orang tuanya. Setelah menyita perhatian semua warga Indonesia karena selama 4 hari berada dalam sekapan penculik, tim dokter kini sudah memperbolehkan Valencia pulang bersama kedua orang tuanya. Kebahagiaan pun tampak jelas di wajah pasangan Tony Manurung dan Lasmaria Manulang. Rasanya luar biasa, senang dari teman anak saya. Nantinya ke depannya ada perhatian khusus nggak ke si Valencia? Selalu ada perhatian khusus dari rumah sakit kita, diperiksa kesehatannya. Dan nanti akan dijaga terus nih, supaya tidak terulang lagi ya? Iya, selalu diawasi. Meski sudah dinyatakan sehat oleh tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin, bukan berarti kesehatan Valencia tak diawasi dokter. Apalagi asupan makanan dan kondisinya tak terjamin kala berada di tangan penculik. Dinyatakan sehat tentu ibu dan anaknya ya harus melakukan kontrol, cek kesehatan ya supaya termonitor dengan baik. Kini Valencia bisa pulang ke rumah kedua orang tuanya di kawasan Babakan Tarogong, Kota Bandung. Bayi ini sempat santer diberitakan ketika jadi korban penculikan dokter gadungan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Valencia diculik saat baru berumur 1 hari dan berada di tangan tersangka selama 4 hari. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penculikan bayi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku kini masih dirawat di rumah sakit karena terluka saat berusaha kabur dan berniat bunuh diri. Pelaku penculikan bayi dirawat di ruangan khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung karena menderita patah tulang leher dan memar-memar. Pelaku cedera karena melompat dari jembatan layang Pasupati, Bandung saat hendak ditangkap polisi. Meski masih dalam perawatan, polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan pengamanan ketat. Polisi juga memastikan bahwa identitas dan ciri-ciri pelaku sesuai dengan sosok yang terekam kamera pengawas Rumah Sakit Hasan Sadikin. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti berupa jas dokter dan kacamata yang digunakan pelaku saat membawa kabur bayi dari rumah sakit. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui 4 keluarga TKI yang terancam hukuman mati. Di antaranya adalah keluarga Satinah yang sedang menanti upaya lobi terakhir dari pemerintah sebelum eksekusi dilakukan. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di salah satu hotel di Semarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima keluarga Satinah Siti Zainab, Tuti Tursilawati, dan Karni. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti berusaha meringankan hukuman para TKI yang terancam hukuman mati, termasuk Satinah. Selain telah membebaskan sedikitnya 176 TKI dari hukuman mati, pemerintah juga tengah berusaha membebaskan sebanyak 246 TKI lainnya dari kondisi serupa. Khusus untuk Satinah, Presiden telah mengutus mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni melobi pihak keluarga untuk memaafkan Satinah dan menerima uang diat yang telah disiapkan. Saatnya terus berikhtiar dan berupaya, tidak pernah henti untuk memohonkan pengampunan dari negara Arab Saudi dan pemaafan dari pihak keluarga korban. Saya sendiri bukan hanya menulis surat, bahkan beberapa kali, tapi sering juga, karena bukan hanya Arab Saudi, termasuk Malaysia dan negara-negara lain, berbicara langsung melalui telepon atau melaksanakan pertemuan. Tujuannya tiada lain adalah memohonkan peringanan hukuman, utamanya pembebasan dari hukuman mati. Itulah yang kami lakukan sebagai Presiden. Bapak Ibu, tidak diminta pun oleh para keluarga, tidak ditekan pun oleh siapapun, itu saya lakukan terus-menerus. Anda berencana berakhir pekan ke daerah Puncak Bogor, mungkin Anda perlu berpikir ulang karena sejak siang hingga sore tadi arus lalu lintas menuju Puncak macet total, bahkan nyaris lumpuh. Kemacetan mulai dari dalam tol Jagorawi hingga keluar pintu tol Gadok. Kendaraan memanjang antriannya hingga 10 km. Pengguna jalan pun terpaksa terjebak di dalam kendaraan hingga berjam-jam. Selain akibat membludaknya warga yang hendak menikmati liburan panjang di akhir pekan dan Hari Raya Nyepi, kemacetan juga diperparah dengan proyek pelebaran jalan tol di kilometer 47. Akibat perbaikan ini, jalan yang semula bisa digunakan 2 jalur, kini hanya tersisa 1 jalur. Kemacetan panjang di jalur Pantura, Subang, dan Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat juga belum terurai. Arus kendaraan yang meningkat 2 kali lipat dari hari biasa menjadi penyebab utama kemacetan. Bahkan kemacetan yang terjadi juga mencapai 20 km. Adanya perbaikan jalan membuat kemacetan bertambah parah. Kemacetan ini sudah terjadi sejak Sabtu malam dan belum terlihat berkurang hingga siang tadi. Menjelang penutupan Pelabuhan Gilimanuk, Bali untuk menghormati perayaan Nyepi, penumpukan kendaraan yang akan menyeberang meningkat. Mayoritas kendaraan yang memadati pelabuhan adalah kendaraan roda 2. Untuk menghindari penumpukan kendaraan, pihak ASDP telah menyediakan 4 loket pembelian tiket. Namun, antrian panjang tetap tak terhindarkan. Kendaraan roda 2 mendominasi antrian ini. Sebelum ditutup, Pelabuhan Gilimanuk masih melayani penyeberangan hingga hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, arus kendaraan pemudik meningkat. Puluhan ribu kendaraan yang didominasi kendaraan beroda 2 telah tiba dan melintas di pelabuhan sejak Minggu pagi.
Polisi meningkatkan pengamanan dengan menyiagakan sedikitnya 300 personel BRIMOB bersenjata lengkap di sekitar pelabuhan. Pelabuhan penyeberangan Jawa Bali akan ditutup selama 24 jam untuk umum mulai pukul 23 Minggu malam nanti. Sehari jelang perayaan Nyepi, umat Hindu dari berbagai daerah mulai bersiap, termasuk di Jakarta. Upacara Tawur Agung digelar di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Upacara Tawur Agung Kesanga digelar di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Upacara ini bertujuan menyelaraskan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam. Harapan di tahun pemilu pun dipanjatkan dalam upacara ini. Dengan adanya Tawur Kesanga ini, tidak ada terjadi keributan-keributan di dalam pemilu ini. Yang kalah harus merasa kalah, yang menang jangan terlalu berbangga hati. Pura Aditya Jaya menjadi pusat perayaan Hari Raya Nyepi di Jakarta. Sekitar 600 umat Hindu dari seluruh wilayah di Jakarta hingga Bekasi berkumpul di pura ini. Di Bali, ritual Mencaru atau Tawur Agung digelar di Gianyar. Mencaru adalah ritual pembersihan alam dan mengembalikan buta kala ke alamnya. Persiapan Mencaru dilakukan dengan pemotongan sapi oleh seluruh warga desa. Sapi berukuran minimal 150 kg dipotong di perbatasan desa untuk memberitahukan kepada seluruh warga. Ritual Mencaru menjelang Nyepi segera digelar. Dipotong sapi, pertama-tama dipotong di sebelah selatan, di Pemangkalan. Udah begitu diarak, dibawa sampai ke Jabapura. Udah itu dipotong di sini untuk persiapan jadinya itu sendiri, dan untuk selanjutnya diolah. Mencaru atau Tawur Agung merupakan rangkaian jelang upacara Nyepi. Mulai besok, umat Hindu tidak boleh melakukan 4 hal: menyalakan api, aktivitas kerja, bersenang-senang, dan berpergian. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta dan Bali. Kalau akhir pekan daripada sibuk mungkin seperti teman-teman kita tadi yang menuju ke puncak, bermacet-macetan, biasanya agenda yang dipilih itu yang ringan-ringan. Nonton film, ke bioskop. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kalau nonton film Indonesia, itu berapa kali frekuensinya kita dalam sebulan, setahun mungkin? Nah, saudara, kondisi perfilman nasional akan kami bahas secara khusus bersama beberapa pekerja film Indonesia. Kami nanti juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kapan terakhir nonton di bioskop? 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 Kapan terakhir ke bioskop? Kapan terakhir kamu nonton di bioskop? Kapan terakhir nonton di bioskop? Kapan terakhir lo ke bioskop? Kapan terakhir nonton di bioskop? Kapan terakhir nonton ke bioskop? Kalau bukan kita yang support perfilman Indonesia, siapa lagi? Flu, biar nggak menular, cepat minum Mixagriflu. Flu dan batuk, biar nggak menular, cepat minum Mixagriflu dan batuk. Dosis tepat tidak bikin jantung berdebar. Cocok. Aduh, sakit maku kambuh. Proma dengan formula terkini, hidrotalsit yang bekerja langsung dan tepat di pusat sakit mah. Cepat atasi sakit mah. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes, untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes, 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Di
bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. KFC. So good. Sejumlah komika sanggup menghantui hari Anda. Wah, masa? Super! Kompas TV, inspirasi Indonesia. Film-film barat inilah wajah layar lebar yang menghiasi panggung tanah air saat ini. Cerita apik dengan tatanan efek dan memukau penonton. Padahal dulu film Indonesia sempat menjadi tuan di negerinya sendiri. Adalah Usmar Ismail tokoh di balik lahirnya film nasional. Tepat 30 Maret 64 tahun silam, Usmar Ismail memulai syuting film pertama yang dibuat secara langsung oleh sutradara dan produser asli Indonesia. 64 tahun berselang, jasa Usmar Ismail kembali dikenang. Semangat Usmar membangkitkan dunia perfilman kembali digalang di saat film Indonesia terseok bersaing di rumahnya sendiri. Janji untuk mengembangkan potensi film sebagai industri kreatif pun terlontar hari ini. Kita akan sama-sama duduk untuk membangun cetak biru atau roadmap ya, untuk mengembangkan film Indonesia ke depan, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, dan juga kalau kita bicara kualitas kan itu bicara mengenai skripnya, mengenai teknik produksinya, mengenai pemerannya, banyak hal yang ada di dalam perkembangan itu, dan juga tentunya kalau sudah ada film, siapa yang nonton nih? Jadi tentunya maka itu bangga. Bangga akan film Indonesia butuh usaha ekstra sebab penonton Indonesia terlanjur punya persepsi berbeda. Ditanya lebih senang film Indonesia atau film Barat? Film Barat. Kenapa tuh? Nggak tahu, lebih seru aja kayaknya, banyak efek-efeknya mungkin ya. Ceritanya juga alurnya lebih bagus gitu. Pemainnya juga aktingnya lebih oke, terus kayak lebih niat aja gitu bikinnya, dan temanya beragam kan. Nggak, kalau film Indonesia sih kebanyakan temanya itu aja, jadi bosan juga nontonnya. Mungkin endingnya jangan mudah ketebak kali ya. Soalnya kalau film Indonesia udah ketahuan dari awal nonton, ini pasti cowoknya mati duluan. Kalau nggak yang perempuannya tiba-tiba ditinggalin, pasti kayak gitu-gitu aja. Kalau efeknya sebenarnya udah seru sih kalau film Indonesia, tapi mungkin kayak slow motionnya itu belum dapat, nggak dapet deh gregetnya. 64 tahun berselang, ada 1001 kendala yang menggelayuti langkah perfilman di Indonesia. Ada 1001 harapan pula yang tersampir. Mungkinkah film Indonesia kembali berjaya dan dicinta para warganya? Tim Liputan Kompas TV. Hari Film Nasional, mungkin tak banyak yang tahu peringatannya jatuh pada hari ini terkesan sesenyap industri perfilman kita beberapa waktu lalu. Namun perlahan semangat untuk bangkit mulai terasa. Buktinya banyak film yang telah dihasilkan sineas dalam negeri nyaris 2 windu terakhir ini. Sebuah perkembangan sebetulnya menyimpan optimisme. Ada optimisme dan kendala yang dihadapi juga oleh perfilman nasional yang merupakan tema perbincangan kami bersama dengan 3 tamu kami petang ini. Yang pertama ada Sheila Timothy, produser film. Saya sapa Lala mungkin Mbak Lala ya. Oke. Kemudian ada Olga Lydia ada sebelah saya, ini juga aktris. Kemudian juga selamat sore Mbak Olga. Kemudian ada Alex Komang, aktor film yang juga merupakan ketua dari BPI. Aktor yang sudah malang melintang ya di perfilman tanah air saja. Film pertama tahun 85 Mas Alex ya? Iya, kalau saya nggak salah ingat. 84. Saya mau kasih bocoran sebetulnya masih berapa tahun dari kelahiran saya, cuma nanti bisa ketebak umur saya. Kalau kita, ini pertanyaan yang sama untuk Anda bertiga.
di tahun ini 2014, 64 tahun perfilman Indonesia umurnya. Kita ada di tahap apa sih perfilman kita? Mbak Olga dulu mungkin. Oh, kalau di tahap apa nih? Di tahap yang lagi seru-serunya menurut saya. Karena kita memang sempat mengalami masa kelam di tahun mungkin sekitar 90-an gitu ya, karena jumlah film nasional mendadak merosot jauh. Dan betul. kemudian diawali dengan teman-teman yang berjuang mengeluarkan film mungkin sekitar 90-an akhir gitu ya, awal mulai 2000 ada mungkin satu kira-kira awal ya. 2000 90-an akhir mulai keluar satu demi satu, dan sekarang ini kita melihat ada lebih dari 100 film dalam setahun, dan memang jauh dari harapan kita jumlah penonton yang datang ke bioskop untuk menonton film Indonesia, tapi kita melihat ini satu awal yang baik gitu, bahwa orang mulai mau berinvestasi di film, dan kemudian ada film-film juga yang meledak, bisa disebut box office gitu, karena angkanya luar biasa juga, bisa mencapai sampai 4 juta penonton, dan pernah satu saat di awal tahun lalu khususnya ada 5 cm, dan juga ada Habibie Ainun yang tinggi sekali jumlah penontonnya, dan menggeser film yang katanya film barat tuh memang saya akui memang bagus, tapi kali itu saat itu Hobbit itu agak tergeser tuan gitu. rumah di negeri sendiri kira-kira Betul. begitu ya. Itu satu awal yang bagus. Ya. Sudah begitu lama tidak pernah terjadi itu, dan itu terjadi. Saya pikir itu satu yang baik. Mas Alex, sependapat? Ya, tapi saya ingin nambahin juga. Posisinya adalah saya tarik ke belakang dulu ya. Mungkin bukan kita kepingin bahwa sesungguhnya kita punya sejarah. Betul. Kenapa tidak tiba-tiba saya berada di industri film itu sendiri ya. Tahun 50-an tuh, ya waktu itu kelahiran sinias kita Indonesia, makanya yang sekarang kita ikuti menjadi Hari Film Nasional itu. Tahun 30 Maret 50 itu Usmar melahirkan film Darah dan Doa, yang sampai sekarang kita masih bisa nikmati sesungguhnya. Dan nilainya saya tidak tiba-tiba saya berada di industri film itu sendiri ya. Tahun 50-an tuh, ya waktu itu kelahiran sinias kita Indonesia, makanya yang sekarang kita ikuti menjadi Hari Film Nasional itu. Tahun 30 Maret 50 itu Usmar melahirkan film Darah dan Doa, yang sampai sekarang kita masih bisa nikmati sesungguhnya. Dan nilainya saya kira boleh kita bicarakan ya. Nah, di zaman itu ada Usmar, ada Asrul, ada beberapa orang yang sesungguhnya sudah bisa bicara di forum internasional sesungguhnya dengan karyanya dan di zaman itu ya, sampai tahun 70-an itu ada Teguh Karya, ada Schumann, ada Wim Umbo, ada Arifin Senul juga masih bisa begitu. Kita termasuk leading di Asia ya, saat di itu Asia ya, saat itu memimpin ya. Lah ya. Bahkan Korea itu waktu 86 saya ya. ke sana itu masih itu saya ya, masih Korea, belum Iran juga masih. Ya, belum. Dengan kata lain, ketika kita ingin menyimpulkan kita ada di tahap apa, kita tidak boleh melupakan sejarah. Tidak boleh, supaya kita nantinya dari itulah kita hari ini kita bikin sejarah kita sendiri. Ini mengacu kepada yang... Mohon maaf saya potong dulu sebentar karena ada yang mau bergabung juga bersama kita. Ada dari Tangerang, dengan siapakah ini? Selamat petang. Halo, selamat petang, dengan Pak Jaya di sini. Oke, Pak Jaya, silahkan, ada komentar atau pertanyaan. Iya, kalau saya sekarang lagi rada prihatin dengan perfilman kita ya, karena ya kebanyakan film tuh ceritanya buat saya sendiri rada cemen gitu. Ceritanya nggak jauh dari percintaan, putus harapan gitu. Kebanyakan kan modal tampang. Yang terakhir saya tonton film Indonesia adalah Komik 8. Mukanya emang hancur-hancuran, tapi ceritanya seru. Ya mungkin itu aja lah buat sekedar buat nambahin wawasan perfilman Indonesia, bahwa kenapa sih kebanyakan orang malas nonton kan gara-gara itu gitu. Ya. Terima kasih. Kami akan langsung mengangkat penelpon yang berikutnya. Thank you. Halo, selamat petang. Halo. Halo. Raja Bonar dari Denpasar, Bali, begitu? Halo. Halo ya. Iya, silakan Pak. Putus ini. Ya, Pak Raja sudah bisa mendengar suara kami? Ya, putus ini. Halo. Masih. Oke, silakan Pak dengan komentar Anda, Pak. Halo, putus.
Masih nyambung, Putu Pak. masih, Pak, masih. Kami masih Pak bisa Putu. mendengar suara. Oh, Pak Putu. Oke, baiklah. Ya. Untung ada tamu saya 3 orang di sini mengoreksi pendengaran saya. Baik, silakan, Pak. Halo. Halo, Iya, Pak. iya, Selamat Raja sore. Bonar Ya, dengar silakan sekarang. langsung Silakan, saja, Pak. Pak. Sudah on air ini. Ya, Raja Bonar nih. Ya, saya bisa langsung aja nih. Langsung, Pak, Ya, langsung. langsung, Kita Ya, Pak. oke. sudah on air. Ini Silakan. yang paling penting itu kualitas. Oke. Ya, menurut saya adalah kualitas. Saya kira inilah gambaran film tidak dekat dengan masyarakat, kemauan masyarakat dan sebagainya. Nah, saingannya itu udah banyak. Jadi mesti melek, film Indonesia itu mesti melek. Mungkin dengan cerita yang luar biasa. Ya, kalau nggak ada duit ya, kayak kemarin Habibie itu kan minim sekali ya. Jadi kualitas selalu saat itu yang pertama. Yang kedua, cara memberikan prestise, cara pemilihannya juga ya nggak seperti di Oscar. Jadi dipikirkan kredibilitasnya, kepercayaannya, kejujurannya. Kalau dia dapat citra tuh memang membanggakan sekali gitu. Saya kira itu Oke, aja. nanti kami Terima akan beri kasih. kesempatan untuk tamu-tamu yang hadir di sini untuk Ya, memberikan terima kasih. tanggapan. Orang bilang sih katanya kalau kita mau dapat hasil yang terbaik harus mau terima yang pahit-pahit dulu ya. Betul. Nanti kita akan tanggapi bersama 2 penelpon kita di Kompas Petang kali ini usai jeda yang berikut ini. Jangan sia-siakan suaramu. 9 April, 1 suara, 1 harapan. Jika Islam adalah rumah, fondasi adalah akidah, dinding adalah kebenaran, pintu adalah keadilan, dan jendelanya adalah keragaman. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes, untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes, 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Bisnis adalah tentang konektivitas, mulai mobile connectivity, machine-to-machine connectivity yang memonitor perangkat dan armada Anda, satellite services, dan IT services seperti cloud, data center, dan DRC. Apapun bisnis Anda, kami memiliki segala konektivitas yang dibutuhkan untuk meraih peluang yang lebih besar. Indosat Business, connecting opportunities. KFC. So good. Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Kompas Sport setiap hari pukul 6.30 dan 18. Kompas TV. Kembali lagi di Kompas Petang, saya akan langsung bertanya ke yang di ujung, Mbak Lala. Kita langsung tanggapi tadi penelpon yang tadi ada yang bilang film-film kita cemen. Benar nggak sih seperti itu? Sebenarnya nggak juga sih ya. Maksudnya kalau misalnya benar-benar diketahui benar-benar film Indonesia itu terutama tahun terakhir kemarin itu punya banyak sekali prestasi. Film kita masuk ke Sundance Film Festival, terus ada The Raid itu salah satu dari film yang masuk chart top box office-nya di Amerika gitu. Betul, ada beberapa film memang yang kita akui kualitasnya. Iya, Festival pun di mancanegara mengakui demikian. Iya, Tapi karena begitu harus diingat bahwa film itu kan bukan hanya benda budaya, tapi juga benda ekonomi gitu. Dan pelaku kalau mau ditanya tanggung jawab dari film itu sebenarnya pelakunya banyak gitu. Dari kita sebagai filmmaker, tapi juga ada pemerintah yang mendukung kita supaya bisa berkreasi maksimal, dan juga dari penonton gitu. Nah, kalau mau dibicarakan di sini aspeknya banyak sekali gitu. Tapi salah satunya adalah kita butuh dukungan untuk bisa berprestasi.
memang saat ini kita Sudah ada kah dukungannya? Sudah cukup nggak? Belum. Kita ini bisa 64 tahun tapi bisa dibilang baru mulai ya. Siapa saja sih yang harusnya ngambil Ya. porsi untuk bisa memberikan dukungan di sini? Dukungan bisa dari, kayak tadi saya bilang, macam-macam itu. Contohnya penonton, kita bisa pergi ke bioskop dan nonton. Kalau mau dibandingin dengan Korea, dia jumlah penduduknya 50 juta orang, tapi kemarin ada satu film yang box office dia sampai 12 juta. Satu film. Artinya ada yang berusaha nonton Gitu. lagi ya? Nah, film Indonesia, kita mau box office sepanjang masa baru 4 juta sekian gitu loh. Dengan 250 juta penonton. Mas Alex, kalau kita bicara soal film ini kan kalau ngomong durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi itu hanya durasi. Tapi sebetulnya pesan yang ditinggalkan lebih panjang kan ya? Sudah nggak peran film kita mengambil peran itu? Untuk bisa mendidik masyarakat? Semua film memberikan peran itu ya, artinya bahwa kita sadari bahwa film itu memang bisa melukai sesungguhnya. Lukanya juga gak akan sembuh-sembuh kalau itu memang masuk benar. Tapi juga bisa mengobati, bisa itu tadi memberi pengaruh yang baik. Jadi tinggal kita pilih yang mana. Nah, inilah menurut saya peran pemerintah menjaga masyarakatnya supaya bisa yang sehat itu tentunya. Nah, ini kalau dia bisa bersama-sama juga memfasilitasi, mendorong masyarakat filmnya untuk kreatif, untuk menciptakan, melahirkan film-film yang baik. Juga keuntungannya juga untuk balik lagi ke secara keseluruhan tanpa memandang dia masyarakat atau pemerintah, kita harus mengambil peran di situ untuk ikut mendukung ya. Persis. Menganggap film sebagai kebutuhan kita. Karena film ini banyak pesan yang bisa disampaikan, banyak juga dokumentasi budaya. Misalnya kita pengen tahu dengan menonton film Usmar Ismail mengenai Lewat Jam Malam, kita akan melihat bagaimana situasi Indonesia di saat itu, di saat yang diceritakan dalam film tersebut. Pada saat kita menonton, katakan Soekarno, kita jadi lebih memiliki pemahaman mengenai tokoh bangsa kita. Itulah power of film. Bahkan misalnya, kayak misalnya maksudnya kementerian juga banyak perlu ikut campur dalam film kita ya, Mas Alex. Maksudnya kayak misalnya kalau kita bandingin dengan negara-negara tetangga, Malaysia, mereka kasih tax rebate gitu, sehingga kita bisa berproduksi. Memang kita sebagai filmmaker juga harus memperbaiki kualitas film kita. Itu kita akui sekali gitu. Tapi film juga bukan benda yang murah dan kita butuh dukungan, bukan hanya dalam segi keuangan. Ada hitung-hitungan yang harus kita buat, tapi juga kita harus melihat bagaimana nanti peran film, posisi film nasional ke depannya. Karena kalau misalnya mau bikin film bagus kan harus ada R&D, kita nggak bisa bikin film bagus tanpa research. Kita akan kembali lagi, saudara, kami akan kembali lagi dengan pembahasan berikutnya usai jeda berikut ini. Sejumlah komika sanggup menghantui hari Anda. Wah, masa? Super! Kompas TV, inspirasi Indonesia. KFC. So good. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes, untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes, 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Aduh, kulitku. Minum Mastin. Ingat, yang bertanda ini loh. Mastin telah teruji sebagai obat herbal terstandar, baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good.
Satu kalimat saja yang saya akan minta ketiga narasumber saya. Kira-kira kalau kita bicara soal perfilman kita ke depannya, satu kalimat saja Mbak Olga, Mas Alex, Mbak Lala. Iya, saya berharap film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mudah-mudahan semakin banyak penontonnya. Kalau penontonnya makin banyak, sutradaranya, kemudian produsernya juga akan membuat film yang lebih bermacam-macam lagi sesuai dengan selera para penontonnya gitu. Kalau sekarang kan agak sulit gitu buat kami gitu. Kalau misalnya penontonnya dibikinin yang bagus, jatahnya cuma sebentar gitu di bioskop, kan kasihan juga produsernya. Kalau dari saya singkat ya, bangga film Indonesia. Dengan jalan kita harus menjadi subjek di sini, harus berperan di perfilman, bukan hanya menjadi objek terus. Jadi seluruh kita harus jadi pelakunya. Mbak Lala, silakan. PR kita banyak, kita harus sama-sama memberesi diri, semua stakeholder perfilman, pemerintah juga, dan masyarakat juga, tonton film Indonesia yang baik, yang menurut mereka berkualitas, bukan bajakan, itu yang penting. Dan jangan beli bajakan. Gitu. Diterima pesannya, mudah-mudahan kita semua juga bisa menikmati apa yang sudah menjadi karya dari para sineas kita selama ini. Terima kasih Mbak Olga, Mas Alex, Mbak Lala, dan saudara. Kami akhiri dulu Kompas Petang untuk kali ini, dan kami tinggalkan Anda dengan tayangan atau cuplikan film pertama yang diproduksi di Indonesia, Darah dan Doa. Terima kasih, sampai jumpa. Dan saya katakan, tidak ada tembak-menembak kalau tidak perlu. Sahabat keluarga Indonesia, kembali kami hadir dalam program yang memberikan informasi tentang ekonomi, bisnis, perbankan, serta gaya hidup yang disajikan secara lengkap dalam Zona BTN. Pemirsa, bagi sebagian orang, saat ini pemilihan tempat tinggal tidak hanya dikonsentrasikan terhadap kebutuhan bangunan megah maupun kelengkapan fasilitas yang disediakan. Akan tetapi juga dengan lingkungan yang asri serta pemandangan yang indah menjadi salah satu nilai yang dicari oleh sahabat keluarga Indonesia. Di manakah lokasi perumahan yang memiliki bangunan yang mewah, fasilitas yang lengkap, serta pemandangan yang indah yang bisa menjadi pilihan tempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah? Serta lembaga perbankan manakah yang bisa membantu mewujudkan impian Anda? Kita simak informasi lengkapnya berikut ini. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki daya tarik tersendiri. Pusat pemerintahan daerah, pusat perekonomian, dan kota wisata membuat Semarang menjadi salah satu destinasi dan tempat tinggal. Layaknya sebuah kota yang termasuk kota besar di Indonesia, permintaan akan sebuah tempat tinggal terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai salah satu pengembang proyek perumahan di Semarang, pengembang yang satu ini bisa dikatakan berhasil. Pengembang yang juga tergabung dalam grup bergengsi pembangunan Jaya Metro saat ini sedang membangun proyek perumahan Pandanaran Hills tahap 3 di Semarang setelah sebelumnya sukses sold out dengan tahap 1 dan 2. Terletak di dataran tinggi, komplek perumahan yang satu ini memiliki pemandangan kota Semarang serta pastinya bebas banjir. Pihak pengembang PT Bukit Semarang bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara untuk produk KPR-nya. Kerjasama dengan Bank Tabungan Negara yang merupakan salah satu bank terbesar dan terpercaya tentunya membuat para calon pembeli proyek perumahan di Pandanaran Hills lebih yakin bisa mendapatkan rumah yang diimpikan dengan KPR BTN Platinum dengan semua keuntungan dan manfaatnya. Kita PT Bukit Semarang Jaya Metro itu sudah kerjasama dengan Bank BTN dalam hal KPR itu sejak tahun 90. Nah itu bank pemberi KPR pertama di tempat kami. Nah, selama ini pelayanan untuk pemberian KPR itu kita sangat puas sekali karena banyak membantu untuk proses-proses dalam KPR. Nah, harapan kami untuk kerjasama selanjutnya mungkin seperti program
program yang akan dilaksanakan oleh BTN, kita bisa siap untuk bekerja sama, misalnya seperti promosi ataupun kegiatan-kegiatan BTN yang lain. Bank Tabungan Negara Cabang Semarang bekerja sama dengan beberapa pengembang besar maupun kecil untuk membantu masyarakat Semarang dan sekitarnya mendapatkan rumah idaman mereka dengan berbagai kemudahan dan penawaran yang menarik. Melalui layanan KPR BTN Platinum, Bank Tabungan Negara memberikan fasilitas untuk membeli rumah baru ataupun lama maupun pemindahan pembiayaan dari lembaga pembiayaan lain secara cepat. Selain itu, perlindungan asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran juga didapatkan oleh nasabah setia KPR BTN Platinum. KPR BTN Platinum mempunyai beberapa kelebihan, antara lain proses kredit yang lebih cepat, jangka waktu kredit yang lebih lama, yang tentunya angsuran menjadi lebih murah, kemudian bunga yang bersaing, dan akan mendapat layanan bersahabat dari Bank BTN. Persyaratan KPR sangat mudah, antara lain adalah kartu identitas diri atau KTP, surat nikah, kartu keluarga, maupun tentunya informasi penghasilan pemohon dan informasi tambahan yang diperlukan.